jauh datang dari Cikampek ke sini ke base camp salah satu band yang apa ya? Band ini selalu mendukung gerakan anti narkotika. Pokoknya sebuah gerakan-gerakan yang pokoknya gue nggak bisa ngatain dengan sebuah kata-kata. Buat gue termuah band ini. Alalus. Assalamualaikum, Samprazan, Sampurasun. Asik. Perkenalkan, langsung nih kenalan nih. Oh iya dong. Jadi pengen tahu juga kan? Oke. Yang nonton pengen tahu siapa Oke. sih Alalus itu apa? Terus Oke. personilnya siapa? Oke. Untuk pertama kenalin, nama gua Setia Ruhaili, posisi drum. Drum posisi. Drum begini ya? Iya, drum. Oke. Nama gua Yosef Rizal, gua posisi di vokal sama gitar. Oh, Oke. gitar. Oh, gitar ganti gini ya? Iya, gitar gini. Jadi ketidakkompakannya antara mulut dan gerakan tubuh. Yo. Jadi benar tadi kata Algi bahwa kita Alalus Mm-mm. semboyannya aja more than just a band. Oh. Jadi selain daripada ngeband, Hmm. kita juga peduli terhadap stigma-stigma sosial di masyarakat. Ya, Di antaranya tadi Hmm. kita peduli terhadap korban-korban narkoba. Ya. Karena secara empirik itu pengalaman gua sebenarnya. Di tahun 90-an gua jangkis. Oh, gitu ya. Iya. Berarti konsisten ya, Bro ya? Konsisten ya? Iya, dengan Dari pengalaman empirik itu, gue berpikir bahwa setelah gue selesai, setelah gue close book di dalam dunia narkoba sebagai pemakai, gue harus membuat satu yang bisa bermanfaat minimal buat diri gue sendiri. Ya. Karena di dalam dunia narkoba, ketika orang udah kecanduan, itu Nggak ada kata sembuh. Nggak ada kata sembuh. Yang hanya ada kata pulih. Pulih. Artinya dengan gua selalu berbicara, selalu melakukan aktivitas yang mengarah kepada kampanye anti narkoba, itu sebenarnya sedang memperingati diri gua pribadi. Wah. Gua tidak menggurui orang, gua tidak menjudge orang, tidak menstigma. Apalagi Tapi sedang mengingatkan diri gua jangan kembali ke titik itu. Sebenarnya begitu sebenarnya. Akhirnya dengan band Alalus ini gua bikin sama adek gua. Ini menjadi sebuah media bagus untuk menyampaikan pesan-pesan moral tersebut. Karena at least ya, kalau berbicara tentang lu jangan mabok ya. Nggak bakal bisa. Itu Nggak bakal bisa. masuknya doktrin, masuknya tadi Stigma. menggurui dan sebagainya. Ya kita lewat karya aja lah. Berarti menuangkannya dengan secara karya. Yaitu Bukan yang berarti harus ngomong lu harus sembuh. nggak bisa, nggak bisa. Lu berhenti deh gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada sesuatu pesan yang harus menyentuh ke dalam sanubari, touching in heart to heart. Gitu ya. Oke. Itu sebuah taruhlah itu Alalus sendiri sebuah gerakan yang mendukung narkotika. Nah, orang juga perlu tahu. Kampanye anti narkotika ya. Kampanye anti narkotika. narkotika. Terus juga banyak yang bilang juga sama gue. Apa tuh? Banyak yang nanya gue, banyak juga yang nanya gitu kan. Alalus itu sebuah arti apa sih dari band ini gitu? Ya, silakan terangin ini ya, brother Yosef yang menjelaskan. Alus sagalana atau Bisa gimana jadi gitu? begitu, bisa jadi apa ya? Selepetan bahasa Sunda Alalus gitu ya, Uh-uh. tapi dengan nada cadel kayak gini Alalus. Alalus gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Alalus itu diambil dari bahasa Spanyol yang artinya menuju terang. Menuju terang. Menuju terang. Dan itu sebuah lagu. Sebuah lagu Kita judulnya Menuju Terang, yang di dalamnya ceritanya tentang tadi peralihan dari hitam ke putih. Tapi ini judulnya baru menuju nih. Menuju. Kenapa? Belum nyampe. Belum Kenapa? Ya kita juga nggak ngerasa kita udah benar gitu loh. Karena kebenaran yang hakiki dan mutlak dan absolut, kita juga nggak berhak memiliki itu. Betul. Gitu. Hanya kita berusaha selalu menuju ke arah yang Lebih baik. semestinya. Oke. Gitu. Terus untuk Alalus sendiri dibentuk banget. Yang gua tahu abang lo nih, Ya. ini eksistensinya Oh di- iya, ini luar biasa. gua ini nih, makanya gue agak sedikit kangen juga. Oke, Mana? oke. Gitu. Dan ternyata masih ada, Masih eksis Iya kan? dong. Nah, Alalus, ini dibentuk dari kapan? Alalus dibentuk
dari tahun 2015. 2015. Ya ketika Brother Setia saat itu kan banyak di Jakarta, banyak di Bali. Betul. Terus pas pulang lihat gua bisa main gitar, akhirnya udah lu band sama gua lah. Iya, makanya gua nggak kenal lu, Cek. Dulu dia masih kecil. Gua masih kecil. Gua nggak kenal dia, makanya ini siapa ya gitu. Gua nggak kenal lu, makanya pas dibentuk Alalus ini siapa ya, dan ternyata adeknya gitu. Waktu Om Bara sering kesini tuh ya, gue masih segede semut. Dan kebetulan kan pemahaman bermusik gue ketika membentuk sebuah grup band, gue tuh udah nggak ada batasan usia, udah nggak ada batasan strata ekonomi, sosial, dan apapun. Yang penting tadi frekuensinya kita nyambung. Kadang kan ada orang yang berpikir kita ngeband mesti sama yang selevel ya. Anak buat gue tuh udah nggak ada tuh pemikiran-pemikiran seperti. Yang jelas ketika bermusik kita misi visinya sama, frekuensinya sama, udah jalan gitu. Jalan begitu aja ya. Berarti aja. Dibentuk tahun 2015. Terus kadang kan band suka seperti ini ya. Kita bentuk band, tapi dengan satu catatan, kita mau ngangkat apa nih dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, untuk Alalus sendiri ini ngalir begitu saja mengkampanyekan anti narkoba, atau mungkin emang pengalaman pribadi tadi ya, Kang? Berdasarkan berawal dari situ, berawal dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, makanya tadi berkembang ke yang gua alamin saat itu, termasuk pengalaman dia sebagai milenial, itu mesti tertuang tuh, karena akan berbeda dengan di masa gua yang bukan milenial ya. Gue di 90-an terlibat narkoba, kawan-kawan gue juga banyak yang korban akhirnya meninggal terkena virus HIV dan sebagainya. Akhirnya kita berkembang gitu di band ini, bukan hanya sedata di narkoba, tapi lebih ke oke deh, kita coba merangkul kawan-kawan Oda juga, orang dengan HIV AIDS ya. Terus XX Napi juga, XX narapidana, terutama narapidana korban narkoba. Itu ternyata menjadi sebuah apa ya, pergerakan yang kita nggak ngerasa ternyata ngalirnya asik gitu. Ngalirnya asik, kita ketemu berbagai macam kawan-kawan yang karakternya beda gitu, yang akhirnya kita juga bisa saling sinergi sama mereka, termasuk sama lo kan. Jadi dia ini dulu begini, ini parah gitu, ini jenis musiknya. Ya gue suka jenis musik itu. Cuman udah lama vakum ya, lo harus bangkit lagi sebenarnya. Semangat bermusik itu tadi. Sebenarnya musik is terapi. Musik adalah terapi buat menerapi jiwa kita, buat menerapi soul kita, sehingga kita tuh bisa tetap memberikan sebuah eksistensi dalam kehidupan. Gue kalau misalkan udah ngomong kayak gitu, gue kayak bunga layu ya. Jangan layu sebelum berkembang. Jangan. Kalau berkembang dulu terus layu nggak masalah. Tadi ya, musik adalah terapi. Jadi kita nih ngebentuk band berdua nih, dari awal berdua, tapi nanti bisa hadirnya basis, bisa hadirnya vokalis sekalipun, keyboardis dan sebagainya. Termasuk kalau mau ada drummer hadir, 2 drum berarti sama gua, 3 drum sama gua, nggak masalah. Hanya gue punya tujuan, dan ini pernah gua laksanakan sebagai tadi landasannya musik adalah terapi. Jadi ada orang yang pada datang ke sini yang sama sekali nggak kenal. Dia tahu kita pergerakan di media sosial, "Bang, bantu gua dong, gua ingin lepas dari narkoba nih, gua pakai sabu begini." Gua punya metode yang dia nggak ngerasa. Gua kasih metode. Lu seneng musik nggak? Seneng, Bang. Lu bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Tapi lu hafalin nih lagu ini. Nanti lu jadi vokalis gua. Itu beberapa orang pernah gua laksanakan seperti itu. Dia menghafal lagu yang ditentuin, yang dia suka ya. Kita yang ngikutin dia, ngulik lagu tersebut. Akhirnya kita masuk studio, sampai ke manggung pun pernah. Oh, pernah. Sampai ke manggung memakai orang yang sama sekali bukan musisi, tapi dia ingin sembuh narkoba. Nah, artinya ketika proses orang tersebut menjalani penghafalan lagu, penghafalan lirik dan sebagainya, terlupa lah. Dia nggak ngerasa bahwa motorik otaknya sedang dipacu untuk tidak memikirkan lagi dunia narkoba. Di situ otomatis endorfin, dopamin naik sendiri tanpa zat adiktif.
Dia tidak merasa bahwa itu sedang ada terapi secara alami. Ya. Ketika dia nyadar, Bang, ternyata gua teh udah 2 tahun ya bareng-bareng. Gila ya. 2 tahun loh, bro. Ternyata gua udah nggak beli sabu lagi. 2 tahun loh. Iya. Orang nggak nyadar. Nggak nyadar. Itu. Gua kasih terapi metode yang akhirnya dia sendiri merasakan, gue nggak beli sabu lagi di 2 tahun, dan gue sekarang hafal beberapa lagu walaupun gue bukan vokalis, tapi I'm sorry Bang, gue mengundurkan diri sebagai vokalis di Alalus karena gue sebenarnya bukan, dan memang itu gue bilang tujuan gue. Padahal skenario-nya seperti itu ya, kan juga dia dengan sendirinya. Bukan gue maksudnya lu mau jadi vokalis kita, bukan, tapi lu sekarang udah 2 tahun keluar dari lingkaran sabu. Gila. Itu tujuan utama gue Gila bilang. Lalus. Dan gue merasa bangga bahwa ini adalah energi yang harus terus berkesinambungan dan kita harus semua bergandengan tangan. Gue nggak bisa sendiri. Nggak bisa secara grup band. Gue mesti sama lu, mesti sama kawan-kawan media, sama kawan-kawan ormas, sama kawan-kawan masyarakat yang umum juga. Kita bergandengan tangan. Ayo bahu membahu sehingga menjadikan Indonesia bebas narkoba. Waduh, gila. Kalau buat sendiri kita ya, kita banyak keterbatasan, banyak ketidakmampuan, banyak. Gak menutup kemungkinan juga nih. Jadi buat lo yang mungkin nonton kita nih, kalau seandainya emang terapi yang diterapkan sama Kang Tia dan Alalus ini gitu kan, gak menutup kemungkinan kalau misalkan emang ada orang yang datang ke sini ke basecamp lo yang seperti biasanya, gue bang pengen dong. Welcome 24 jam. 24 jam ya. 24 jam, men. Kami sampai detik ini sering didatangi kawan-kawan kami yang asalnya tidak kenal dan mereka jauh-jauh. Iya. Dari luar kota. Dari luar kota. Iya, dari luar kota. Paling jauh dari mana, Kang? Paling jauh dari Palembang. Palembang. Sudah lintas pulau ya. Iya, datang ke sini. Datang ke sini hanya Cuman sekedar hal yang untuk seperti itu, hanya sekedar pengen untuk sembuh. Hanya sekedar untuk tidak lepas dari kebiasaannya untuk membeli sabu. Karena sekarang yang lagi tren narkoba ya itu sabu-sabu. Iya. Beda ketika zaman gua dulu, gua putau. PT. Etep ya. Etep. Gitu. Sekarang etep sudah tidak diproduksi sama produsennya. Jadi genjreng-genjreng segala macem ya itu main band memang begitu. Iya. Tapi ada banyak ruang dan waktu yang bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat di luar genjreng-genjreng itu. Tapi akhirnya nyambung juga ke genjreng-genjrengnya ya. Sampai pasti nyambung. Sampai akhirnya kita sendiri juga kalau manggung kan selalu begini. Iya. Kita tuh selalu begini kalau manggungnya sejam, lagunya cuma 3 lagu, ngobrolnya yang lama. Gitu. Honor harus naikin. Honor harus naik, honor nggak bisa tetap. Gitu. Nah ini gue juga bahagia. Iya. Bahagia banget kita. Kalau dia nama aslinya sih dulu sering kita panggil di dalam dunia pergaulan kan Barara, tapi nama ngetrennya kan Algi. Apapun itu namanya. Kalau William Shakespeare bilang kan, apalah arti sebuah nama. Yang penting esensi. Iya. Untuk Alalus gue juga pernah lihat beberapa tahun ke belakang, dan ternyata pemerintahan juga bisa ngerangkul Alalus sendiri waktu itu. Waktu itu ya. Dengan mengkampanyekan anti narkoba ya pada saat itu, dan begitu respectnya Alalus terhadap apa yang diinginkan dari pemerintahan sendiri. Nah itu pengalaman hal yang seperti itu gimana sih? Bebankah jadi seorang anak band? Terus juga pasti orang mencomookan budak band, narkoba pasti make yuk. Ya, itu asik tuh. Iya kan? Betul. Kedok lah eta make paling ge gitu. Itu ya yang disebut tadi gue bilang stigma tuh itu kayak gitu. Iya. Satu cap stempel yang diterapkan hanya sekedar melihat batang tubuh ataupun casing ya, cangkang ya. Tadi menyambung bahwa kita direspon sama ke pemerintahan. Kan tadi gue bilang kita tuh harus satu sama lain bergandengan tangan, baik itu aparat kepemerintahan, baik itu kawan-kawan ormas, kawan-kawan event organizer, semua kita bergandengan tangan. Adapun sebenarnya stigma tadi, anak-anak band ya, jangankan ini cuman kedok nih, jangankan ini cuman kemunafikan, kan semua juga punya tanggung jawab masing-masing. Betul.
Begini ya gambarannya ya. Ini gue agak sedikit ngomongnya agak kayak orang-orang yang lagi dulu gue mabok. Orang mabok nih. Jangankan buat publis begini. Ketemu orang aja takut, men. Parno. Terus buat pembuktian, lu lihat nanti ketika gue manggung, gue tuh ngedrum full power, gue sambil nge-backing vokal juga. Kalau gue sambil mabok satu lagu lu dijamin jomplang. Gue bisa main drum 3 jam full power. Betul. Pengalaman ya. Itu pengalaman lo. Gue nggak menyindir lu, gue nggak. Tapi memang begitu kenyataan. Gue nggak munafik. Pada saat zaman dulu gue sama lah sama si Akang gitu. Pernah inilah dan lain sebagainya gitu kan. Betul. Terus juga pernah apa-apa. Betul, memang ada kan untungnya, Bro. Dulu bener. Memang dulu paradigma anak band kan seperti itu. Jadi nggak ada untungnya gitu. Ya nggak semua juga. Tapi nggak semua, Nggak semua. Tapi stigmanya seperti itu gitu. Jadi kan gua teh main band teh dimulai SMP, gue udah punya grup band buat pensi-pensi lah segala macem. SMA juga. Nah, lepas SMA, hidup gue di Bandung. Di situ gue parah terkena putau. Nah, di situ gue menyadari bahwa gue harus stop main band. Kenapa? Gue menghormati teman-teman gue yang konsen sedang berjuang di band dan tidak mabuk. Kenapa? Takutnya teman-teman gue yang tidak mabuk ini dan sedang fokus ini terganggu oleh gua, terbawa oleh gua, jadi disarwakeun kena teh setia gitu tukang mabok, oh berarti band itu geus. Nah, gua lebih baik stop. Gua saat itu menjadi pemabok yang profesional. Sama sekali gua nggak menyentuh dunia band. Begitu ketika semuanya sudah selesai, close book. Nah, ini gua ketemu adek gua pulang dari merantau dari seberang pulau. Adek gua ternyata udah bisa main gitar. Oke deh, kita rangkai dengan konsep ya tadi, kita peduli dengan paradigma sosial, peduli dengan stigma-stigma anak muda. Nah, artinya ya gue juga prosesnya mengalami hal yang gue alami dulu secara empirik, bukan kata ecek. Gue nggak mau juga kata ecek gitu. Karena buat gue ecek itu kan tetap masih abstrak. Yang gue alami itu yang gue tuangin. Yang gue alami, gue nggak mau juga menuangkan itu seolah-olah gue jadi nyanyahwanan. Ya disebutnya sotoy itu ya kan. Gue nggak mau sotoy gitu. Pokoknya lu ngomong sesuai apa yang lu pernah alami. Lu berkelakuan sesuai apa yang lu alami. Makanya tertuang juga di dalam beberapa lagu yang akhirnya lagu itu mendukung ketika kita bersosialisasi tentang apa yang kita sosialisasikan, kampanye narkoba, HIV/AIDS, termasuk lingkungan hidup, termasuk banyak lah ya, banyak. Ntar gue juga pengen nanya nih dari lingkungan hidup, apa dan lain sebagainya. Nah, kita langsung dari pemerintahan ke sekolahan. Oke. Asik tuh sekolah. Lu berdua yang gue juga tahu dan ternyata main juga di sekolahan. Tetap bergerakannya untuk kampanye anti narkotika. Anti narkoba ya. Apa yang mau ditanyakan tentang sekolah? Reaksinya dari anak sekolahan seperti apa? Reaksinya luar biasa, Om. Bukan berarti dari kalau misalkan berdasar sekolah mah dianya ninggalin band, wah joget-joget dan lain sebagainya. Pasti kampanye dong. Iya kan? Iya. Dari reaksi anak sekolah tersebut gimana? Ya itu tadi mengkampanyekan narkotika. Itu tadi yang pertama dibentuk adalah image kesukaan mereka. Jadi jangan sampai masuk ke sekolah mereka udah tegang duluan. Oh ini ada kampanye narkoba ya. Gitu. Tapi mereka awalnya sudah diberitahu bahwa ini akan ada band. Mereka senang. Ketika di tengah-tengah proses eventnya band ini mengkampanyekan narkoba, mereka sudah tidak kaget. Karena tadi rasa sukanya terhadap dunia hiburannya sudah lebih dari segalanya. Akhirnya mereka bisa menerima apa yang dikampanyekan. Nah itu sebuah metode juga. Kalau tiba-tiba kita datang tanpa apapun, tanpa katakan dunia hiburan yang menyisip, itu mereka akan tegang. Betul. Nah, sekarang kita nggak tahu ya apakah anak-anak sekolah itu juga sudah ada yang jadi pemakai ataupun bandar sekalipun. Kita nggak akan tahu. Karena sekarang dunia udah canggih. Wah, udah segala sesuatu udah bisa didapat dengan online gitu. Kita nggak tahu bahwa di antara anak sekolah itu apakah sudah ada yang jadi jangkis, pecandu, ataupun memang malah jadi bandar. Iya betul. Nah ketika kita masuk di antara mereka itu sudah
terbalut oleh iya kita mau nonton band. Iya. Apalagi hari ini kita dibebasin nih. Libur Spesial nih buat menikmati. Nggak belajar. Nah, di tengah-tengah itu kita masuk pola-pola kampanyenya mereka sudah dibuka oleh sesuatu yang senang. Iya. Jadi akhirnya masuklah itu. Dan jujur ya, Instagram kita meledak langsung. Meledak langsung. Asli meledak pulang Gua dari juga anjir ini orang nih ini otak-otakannya gua nih orang gitu kan Iya. sampai wah Karena kan sorry ya sebagai band kita nggak gengsi juga ketika di atas panggung selalu meminta bantuan kepada teman-teman, tolong dong follow Instagram kita. Kita nggak mau jaim. Iya. Kita jadar diri, kita belum jadi Metallica. Betul. Kita belum jadi Guns N' Roses. Betul. Belum jadi Nirvana. Ya. Jadi kita selalu tolong ya bantu buat kemajuan kita. Cukup dengan Instagram kita di follow, cukup dengan di subscribe YouTube kita. Ternyata itu efektif. Dan ini juga buat tener Lazuar FM. Oh iya, tagnya apa? Lazuar apa tagnya? Sobat Lazuar. Oh, Sobat Lazuar. Salah berarti gua tadi ya. Salah. Dikat berarti tuh. Makanya kita nanya dulu Sobat Lazuar. Buat Sobat Lazuar, kita juga mau minta tolong di follow Instagram kita @alaluz ALALUZ. Terus TikTok kita sama juga Alaluz tapi pakai underscore official, dan YouTube kita di subscribe Alaluz official. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Lazuar. YouTube-nya Lazuar. Iya. Apa sih YouTube Lazuar? Lazuar Radio. Oh, Nah, oke. Habis kelar ini gue langsung subscribe tuh. Gitu ya. Tapi metode-metode lu dari terapi orang pemakai, terus akhirnya juga terapinya kena, terus juga di saat emang lu masuk ke lingkaran anak sekolah dengan hal-hal yang seperti itu juga kena gitu kan. Iya. Maksudnya beda dari kalau ada event yang seperti ini misalkan mengkampanyekan narkotika itu duluan dulu kan biasanya. Ya. Ini kampanye narkotika. Jadi orang-orang yang masih gitu kan, masih make, pasti aing naon sih gitu kan. Betul. Nah, tapi lu sendiri berbeda dengan hal yang seperti itu. Gue salut banget. keren. Ya, Balik lagi, abang lu tuh gokilnya minta ampun. Iya kan. Kan tadi gue bilang bahwa band ini bisa jadi media. Iya. Bisa jadi media. Sebenarnya medianya bukan hanya sekedar ke arah yang positif, ke arah yang negatif pun bisa. Bisa. Tergantung by design ya. Iya. Tapi kan balik lagi, masa sih kita mau didesain-desain? Udah ngalir aja. Iya. Sesuai dengan apa yang kita bisa. Iya. Ternyata yang kita bisa tadi sesuai dengan Alaluz adalah menuju terang. Iya. Coba untuk mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Walaupun nggak ngerasa kita tuh udah ngerasa Udah baik. benar. Kan menuju. Baru menuju. Menuju jalan terus aja jalan. Sekarang gini, Hmm. band dipakai media. Gue kadang suka ironis ya, suka sedih. Dipakai media kepentingan tertentu oleh orang-orang tertentu. Ketika kepentingannya itu sudah tercapai, si band dilupakan. Udah gitu. Iya. Kadang orang-orang tersebut dihubungi saja susah. Iya, habis manis sepadi. Habis manis dilepehkeun. Itu. Nah itu coba mulai saat ini, ayo kita saling apresiasi, kita saling menempatkan porsinya masing-masing, kita saling menempatkan bahwa ini sebenarnya band ataupun kesenian adalah aset intelektualitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan gue bangga menjadi salah satu penggiat seni di Indonesia karena kesenian Indonesia nggak kalah sama kesenian-kesenian luar. Betul. Begitu. Hanya tadi mungkin ayo kita saling apresiasi yuk, mulai dari kawan-kawan semua ayo kita saling apresiasi, kita saling menempatkan posisi masing-masing dan kita saling benar-benar berangkulan tangan, bergandengan tangan. Kita nggak ada yang di depan, kita nggak ada yang di belakang, tapi kita berjalan sejajar. Saling mendukung ya. Oke. Sama lain. Dari pemerintahan ke sekolahan. Sekarang gue pernah lihat vlog-vlog lu, ya kan? Itu kita ngomongin lingkungan. Ada satu bencana di daerah Purwakarta kalau nggak salah. Ya. Lu paling depan bro, di antara orang-orang yang emang tertarik gitu. Aduh ini kasihan nih perlu di ini dan lain sebagainya. Itu gimana? Sebenarnya itu nggak sengaja juga itu kita sebenarnya nggak tahu tuh ada hal-hal ini bencana segala macam karena kan yang gue
salutnya tuh harusnya gitu kan, maaf gitu ya, harusnya kan orang yang mumpuni di hal tersebut gitu. Ini kok anak band gitu. Iya, makanya gue bilang gila kan, nggak sengaja. Jadi gue nggak tahu ada kejadian apapun itu, tapi tiba-tiba gue dikontak sama kawan-kawan dari Bandung penggiat lingkungan hidup, bahwa kita harus mendampingi mereka dan kita harus jadi front line gitu di keadaan itu. Ya kita juga bingung ya, apakah ini kita sudah overlap sebagai grup band, sudah offside. Kita bertanya ke kawan-kawan penggiat lingkungan hidup itu bahwa bagaimana nih, kita overlap nggak? Mereka bilang nggak, justru semestinya Anda ada di depan. Wah, gue bilang oke lah kalau gitu kita coba aja. Gitu toh ini kan sebuah kebaikan gitu. Kita justru sedang menuju kebaikan tadi kan, menuju terang. Akhirnya ketika kita jalani ya kita enjoy juga. Makanya nyambung juga lagunya, kita punya Semesta Damai judulnya. Itu tentang lingkungan. Tentang lingkungan. Gitu. Ya mencoba aja lah. Iya, ini band buat gua ya itu yang gua bilang dari awal tadi, termuah. Mencoba aja segala sesuatunya, kita yang kita bisa, kita yang kita mampu. Kita juga nggak mau memaksakan diri ketika kita ada nggak keterbisaan ya. Betul. Karena sesuatu yang dilakukan kalau dengan terpaksa, wah hasilnya juga nggak bagus. Nggak bagus juga ya. Aduh, itu di masih ada tambahan enggak? Udah. Sok aja yang lain dulu. Enggak, maksudnya itu dari segi lingkungan. Nah, untuk dari lagu-lagunya gue suka. Jadi ini lagu lo berdua nih emang kena gitu, emang kena banget. Terus juga gue juga dari liriknya juga suka. Nah, dari sekian lagu itu gitu ya, ini tetap nggak sih apa yang lo alamin tadi, narkotika? Iya, semua lagu yang dibikin sama gue itu aplikasi dari empirik, dari pengalaman. Sedikit banyaknya dipoles dengan kata-kata yang ini cocok ya dengan chordnya gitu. Pan begitu memang proses pembuatan lagu mah gitu. Mencapruknya pembuatan lagu. Oke Kang, tadi kan kita kan udah ngomongin soal lu aktif di alam, terus juga aktif di jalur ke sekolah-sekolahan, ke pemerintahan. Nah, kita ngomongin soal lagunya berarti tentang pengalaman dari segi apa yang lo alamin dari narkotika, dari mungkin sosial ya, sosial dan tekanan hidup. Tekanan hidup, termasuk kreditan motor. Lagu kan kabayar kreditan motor ngejain lagu. Nih, ada lagu yang gue suka dan gue kalau misalkan abang denger lagu itu gitu ya, flashback ke masa lalu gue, ke belakang. Sebagai apa tuh? Make. Oh, sebagai pemakai. Gitu. Pakai dan ternyata emang ngapain ya gitu kan? Ngapain sih gini-gini lain sebagainya? Dan ternyata emang kita yang sebagai pemakai emang berpikir gitu. Oh iya ya. Buat jalan hidup yang seperti itu udahlah lu tinggalin gitu. Gitu. Jadi berarti kena juga. Bagus, salut gua. Iya. Tadi ngejalanin hidup gitu kita tinggalin. Sebenarnya belum tentu kita bisa survive. Betul. Apalagi kita dipakai mabok. Iya. Udah kalau kata kawan-kawan sih, caur hidup lo. Caur. Kalau milenial bilang kelar hidup lo. Kalau zaman dulu caur. Oke. Terus ada nih untuk zaman era-era sekarang, di zaman anak-anak sekarang kan, dari obat batuk, bisa jadi sesuatu yang mungkin kata anak-anak sekarang, wah bikin play gitu kan, dari obat gatal, gila kan, gokil kan, gitu kan. Kalau dulu sih kita ada obatnya obat anjing, iya kan, pil BK, ya jujur aja, gitu kan. Tapi untuk yang sekarang itu obat gatal dipakai. Pembalut dari pembalut. Kok bisa ya anak-anak sekarang tuh sekreatif itu, tapi kreatifnya nggak di bidangnya, gitu, nggak di bidangnya, malah ke situnya. Nah, untuk Alalu sendiri kan ini kan mengkampanyekan narkotika, gitu kan. Tanggapannya seperti apa nih Kang?
tentang tadi ya yang tadi ya semua juga tentang penyalahgunaan sebenarnya. Betul, penyalahgunaan. Kita baru sekarang obat batuk lah yang dipakai, obat gatal tadi dan sebagainya termasuk pembalut. Kan sebenarnya itu dibuat oleh produsennya untuk menanggulangi faktor-faktor penyakit yang sebenarnya ada. Kayak misalkan jenis X, obat X. Tadilah katakan obat batuk, ya memang buat obat batuk kok. Tapi disalahgunakan dengan memakai dosisnya melebihi yang diatur. Nah makanya kan di sini juga sebenarnya yang disebut narkotika itu adalah yang bahayanya itu penyalahgunaannya. Kalau memang tepat guna, memang beberapa kondisi tertentu kan memakai barang-barang tersebut untuk pengobatan, untuk pengobatan medis. Gitu medis. Ya itu hanya kan orang-orang medis, diatur oleh tim medis kan. Ada aturannya kan semua. Betul. Satu harinya dimakan 1 butir misalkan. Atau kurang mah didahar 20 butir. Jangan dong, geng. Gitu kan. Itu penyalahgunaan yang dimaksud. ya hiji gitunya, yo sapak. Itu bareng minuman ongkong. Aduh. Apapun obatnya sebenarnya bukan hanya tadi obat batuk, obat gatal. I'm sorry to say, kita kemek nasi aja, makan nasi. Biasa 1 piring, lu coba sekarang 2 piring. Itu akan membuat sebuah gejolak di dalam tubuh yang tidak terbiasa. Betul. Ya itu dampak namanya. Dan masuknya penyalahgunaan. Makanya tanda kutip, sebenarnya yang berbahaya kan penyalahgunaan ketika diatur sama medis segala macam. Itu ada aturannya. Mereka didasari oleh disiplin ilmu yang jelas gitu. Tadi harusnya 1 kali 3 hari 3 kali dalam sehari gua kemek 20 biji. Nggak bangun-bangun gua 3 hari. Nah, kan gitu. Penyalahgunaan yang harus kita. Intinya janganlah ya seperti itu ya. Jangan menyalahgunakan. Ada juga nih satu lagi nih yang sekarang lagi trending topik kalau menurut gue ya, tapi nggak tahu juga sih ini trending topik atau enggak. Kalau menurut gue sih ini trending topik. Happening lah ya. Iya betul banget. Ini tentang melegalkan ganja. Oke. Menurut pendapat asik nih. Gue baru gini gua. Asik. Nah, ini menurut Alalus melegalkan ganja, setuju apa enggak? Gua akan menjawab lepas dari setuju atau tidaknya. Tapi jawaban gua adalah itu hak masing-masing. Jadi kawan-kawan yang berjuang di sisi itu silahkan juga berjuang. Nanti mungkin akan ada regulasi, akan ada aturan-aturan apa itu disebutnya. Ya gua nggak ngerti ya. Tapi secara pribadi dan secara band kita mendukung tidak, tapi bertentangan pun tidak. Silahkan itu punya jalan dan cara masing-masing. Betul. Tapi buat kami yang jelas, kami sudah tidak menggunakan itu. Oh gitu. Adapun tadi Lau bilang bahwa ini sedang ada pergerakan ke sana, ya itu tadi silahkan kita mau bertentangan tidak. Betul. Mendukung pun tidak. Itu sikap kami. Sebuah hanya sikap saja ya. Sikap saja dan kami sikap kami pun menghormati kawan-kawan yang sedang berjuang itu. Silahkan pada jalurnya masing-masing itu kami tidak berusaha untuk masuk ke ranah-ranah yang begitu. Masing-masing sudah punya rel ya. Iya. Ada satu lagi nih tentang sosial yang mungkin emang harus gua tanyakan dulu. Tanyakan lagi maksud gua ya. Itu tentang Alalus sendiri aktif juga gua lihat nih di HIPN. Oke. Ya. Nah, gua pengen nanya nih, berperan apakah Alalus di situ? Atau emang sama halnya dengan kampanye atau gimana? Kalau di HIV AIDS kita berperan ke kampanye penanggulangan mungkin ya. Kampanye penanggulangan karena kan basic dasarnya dari kampanye anti narkoba urusan karena nyambung narkoba ke HIV AIDS. Karena salah satu penyebab HIV AIDS disebabkan oleh narkoba. Saat dulu mungkin mungkin saat sekarang pun ada
penyebab lain narkoba yang menyebabkan HIV gitu. Iya, betul. Ntar bisa ditanyain ke Brother Setia. Ya. Mungkin di sisi penanggulangannya, kampanye penanggulangan gitu ya. Oh, jadi Alalu sendiri berperan di seperti itu ya, Iya. untuk di HIPN sendiri. Dan kepedulian terhadap ODA ya yang biasanya mungkin ODA itu di stigma sama masyarakat gitu. Betul. Dijauhin, bahkan untuk bersalaman pun nggak mau gitu. Kebanyakan. Pernah ada yang datang nggak sih kayak orang-orang yang pernah make dan datang ke sini, dan Oda pun pernah ada yang datang ke sini? Banyak. Oh, banyak. Serius bener? Serius. Banyak. Serius. Banyak, malah tadi ada gue langsung spontan. Iya. Ini orang Oda yang sama orang disembarangin, di stigma negatif. Iya. Sama gue langsung aja, lu manage band gue dong. Dan akhirnya jalan. Walaupun memang tadi ya, sebenarnya tujuan gue sih bukan Ke situ utamanya gitu. Toh, sorry tuh gue mau manage band masih sanggup dengan sendiri gitu. Cuma lebih ke kepedulian kita untuk dia semangat merangkul. hidupnya Bisa bangkit, bisa Bisa survive, bangkit, bisa timbul lagi naluri-naluri sosialisasinya Sosialisasi. gitu. Nah, itu efektif. Nah, kita suruh urus band sebagai manajemen. Awalnya sih gue juga sama akan membuat dia, lu bisa nyanyi nggak ya? Tadi sama seperti halnya ke orang-orang narkoba. Dia bilang nggak deh, gue di manajemen aja karena basically sekolah gue dulu begini. Oke, kata gue berarti cocok nih. Gue bilang lu manage aja gitu. Berarti duduk sama rata ya? Duduk sama nggak ada yang disekat-sekat, nggak minum bareng dan lain sebagainya. Nggak ada. Ada kan yang seperti itu, Nggak ada. lu nih, jangan nih gini dan lain karena sebagainya. gini Om, karena HIV AIDS itu tidak menular lewat air liur, terkecuali lu minum air liurnya segalon. Ini gitu. edukasi juga nih. Iya. Terus tidak menular lewat salaman, bahkan lewat keringat pun nggak menular. Dan ada riset terbaru yang pernah gua baca, ternyata lewat cukuran jenggot pun tidak menular. Tidak ya? Tidak. Ternyata ya. Ternyata ya. Itu Riset sebuah yang terbaru gitu. sebuah survei juga dan ternyata ya. Iya. Dan Alalu sendiri berperan di HIPN sendiri. Iya. Terus efeknya kan ada orang seperti ini ya. Lu berkampanye misalkan narkotika dan sebagainya. Wah, paling pak mana lagi make gitu. Terus kedua, yang ini juga wah jika nama kena Eta lomba. Eta lomba. Yang begitu. Lu pernah nggak sih berdua yang ngalamin hal yang seperti itu? Ya bukan pernah lagi, sering. Sering. Siapa nih yang cerita nih? Sering. Sering. Dibagi aja nanti cerita. Sering, banyak ya. Ketika kita berteriak tentang anti narkoba, banyak yang mencibir di belakang. Apalagi gini kan itu mah. zaman sekarang kan, wah cepu ya. Banyak. Itu banyak Stempel-stempel banget. itu Stempel Iya itu kan? banyak. Iya, karena apa? Kita berkesinambungan sama pemerintahan. Betul. Gitu. Padahal misi kita bagus buat mereka. Iya. Bener kan? Iya. Cuman kan kesimpulannya ketika kita mencoba menggulirkan sesuatu yang tidak biasa, kita harus siap dengan sesuatunya. Ada konsekuensi. Tadi termasuk konsekuensi bahwa kita diklaim, dicap ya, di stempel bahwa jangan-jangan itu mereka cepu ya, jangan-jangan itu mereka ait juga ya. Gitu. Ya kita cuma senyum aja. Memang itu resiko yang memang kita harus terima sebagai konsekuensi kita. Jadi sekarang mah gini, lu ngelakuin kebaikan pasti di belakangnya juga ada. Betul. Ada anomalinya, ada jadi semacam kayak paradoks gitu. Iya. Jadi kita harus siap. Termasuk ketika kita ngeband, kita siap dicaci, Betul. kita siap dipuji, itu udah sama. Itu sama, setara. Posisinya. Jangan lu ngeband pengennya dipuji melulu. Tenggelam lu sama pujian kan gitu. Lu tenggelam ngelelep lu gitu. Lu siap juga mesti dicaci. Lupa kalau udah tenggelam. Setara. Nah, di situ posisi setara akhirnya itu pengaruh terhadap mentalitas, terhadap attitude, terhadap ya apalagi kita sih pengennya band kita tuh genrenya rock and roll sebenarnya. Rock and roll bukan genre yang identik dengan deng 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 bukan, tapi lebih ke rock and roll adalah action. Rock and roll adalah energi. Setuju gua. Setuju. Untuk tadi kan udah ngomongin ya soal dari kampanye narkotika, alam dan lain sebagainya, HIPN juga. Nah, lu nggak ingin meramaikan industri musik, tapi lu sendiri di satu titik ini aja, pengen satu kebebasan. Iya. Istilahnya gini, indie gitunya. Iya.
sekarang kalau berbicara industri musik dan indie, apa bedanya sih sekarang? Gue balik bertanya. Kos semua sudah tertuang, orang lebih bebas bikin YouTube. Orang ada beberapa website yang menyediakan untuk menampung karya band. Betul. Lagu-lagu Gratis lagi. Dan itu gratis dan publisnya sama. Orang-orang ngedenger. Orang-orang bisa beli juga lewat digital platform. Terus apa bedanya sekarang? Gitu. Kecuali memang di tahun 90 gua berjuang ke arah industri. Gua berjuang walaupun memang titiknya saat itu mau nyampe lah. Mau nyampe adapun ya itu masa lalu lah. Mau nyampe. Jadi intinya lu lebih enjoy aja yang sekarang. Pada datang ke sini mereka curhat. Bukan curhat tentang keindustriannya bukan, tapi akhirnya mereka curhat, iya mending gue ngeliat lu nih, lu bisa bebas amat nih, ngapain aja gitu. Sementara gua buat membuat sebuah lirik aja harus ada aturan tertentu. Oh, gue bilang gua nggak tahu tuh, itu urusan lu, gue bilang gitu ya. Ya jawaban gue simpel, ya itu urusan lu gitu. Gua ada beberapa, cuman gua nggak bisa sebut lah itu bandnya apa, namanya siapa. Gitu ya. Pokoknya ada aja. Sekarang kayak kita ya, kita coba cover lagu orang. Sebenarnya itu bentuk apresiasi kita terhadap band yang kita suka dengan lagunya, yang gua merasakan bahwa lagunya mengiringi proses perjalanan pergaulan di kehidupan gua. Betul, uyuhan atau jadi kayaknya lamun di panggung real gitu ya, orang maukeun lagu batur. Ada apresiasinya gitu, semacam apa ya? Jadi loyalty gitu dah. Dapan uyuhan gitu ya. Mun di YouTube kan langsung. Si loyalty langsung masuk. YouTube yang ngatur. YouTube yang ngatur. Nah, itu bentuk apresiasi kita. Orang ketemu langsung nggak bisa sama yang kita cover. Ya minimal nanti udah diatur sama YouTube bahwa kita udah ngasih loyalty karena memang YouTube-nya membayar ke kita, tapi dibagi kepada yang punya karya. Berarti kan sama saja kita sudah berbagi rezeki. Begitu. YouTuber yang lain gua menangkap beberapa ya, nggak semua ya. Ingin bebas copyright. Ingin bagaimana caranya nggak membayar kepada yang punya karya. Ya gua rasa nggak bisa begitu. Kita harus mengapresiasi. Kecuali lu beli lisensi gitu. Gitu ya. Itu beda lagi. Ke publishernya. Kita harus dong, lu yang gue bawain lagunya, ya lu harus menikmati juga rezekinya dong. Lu juga bikin lagu itu berdarah-darah. Perjuangan korban waktu, korban tenaga, energi, termasuk duitnya. Masa kita sekonyong-konyong juga? Bawain aja. Gitu. Jadi artinya tadi jawaban industri dan indie, gua rasa untuk zaman sekarang balik lagi deh ke bandnya, balik lagi ke pengusungnya. Yang penting karya aja digulirin. Gitu. Adapun nanti diterima atau tidaknya kan bukan urusan kita. Iya. Urusan pendengar nanti. Pendengar ya. Kita nggak bisa menentukan pasar. Betul. Pasar bukan ada di tangan kita. Tapi nanti mereka lah para pendengar sejati yang memang akhirnya bisa menerima karya kita. Kalaupun memang nggak keterima juga, berarti lu harus introspeksi. Banyak hal-hal yang mesti diperbaiki, termasuk kita kan. Ya kita terus berproses. Ada satu yang buat gue cengok tentang Alalus. Apa tuh? Cengok tuh, aduh. Dia orang gila ya gitu kan. Emang gila. Dia orang ini berdua gila ya. Gila, gitu. Terus efek dari segi yang gue lihat pasti di dalamnya itu seperti apa dan bagaimana gitu kan. Gue pernah melihat lu manggung di lembaga permasyarakatan. Gue jadi keingetan tuh itu. Gue cengok bener. Nih band gila ya, gitu kan. Udah mengkampanyekan narkoba, ya kan? Lu tahu dong dalamannya seperti apa, kayak gimana. Lu nggak takut. Terus gimana pulangnya, gitu ya kan? Nah, itu pengalaman yang mungkin emang buat lo asik gak sih? Itu asik banget. Itu banget. Asik banget. Kuadrat. Pakai kuadrat banget. Asik banget sekali pisan kuadrat. Ceritanya gimana itu bisa lo main di lembaga permasyarakatan? Ceritanya panjang banget, tapi gue simpulin sih sebenarnya gini. Dari kesemua pengalaman manggung kita yang paling berkesan, ya gue bilang itu di situ. Di dalam lapas.
karena gue bisa langsung berinteraksi dengan brother and sister yang ada di dalam warga-warga binaan. Gini aja kesimpulannya, sebenarnya kan insting ataupun perasaan gue ada kesamaan di saat gue dulu jangkis. Hanya saja saat itu gue lolos, tidak terkena oleh jeratan hukum. Kalau gue terkena jeratan hukum, gue pun akan jadi seperti warga itu binaan. mungkin ya. Tapi berhubung mungkin gue saat itu masih diberi kesempatan untuk tidak bersentuhan dengan hukum, akhirnya gue bisa menyadari itu dan gue selesai. Tapi kan perasaannya sama, gue pernah mengalami di kondisi itu. Makanya ketika ketemu sama mereka, kita frekuensinya nyambung. Tadi pertanyaannya, apakah takut? Ya udah nggak ada rasa takut lagi. Gue ketemu brother, gitu. ketemu sister, yang mereka tuh sebenarnya korban. Kecuali bandar ya. Bandar lain cerita nih. Ada aturan-aturan hukum tertentu yang mengatur mereka di perbandaran. Kalau sebagai pemakai dan dia masuk bui, itu mereka korban. Mereka orang sakit, mereka yang harus ditolong, mereka yang harus diobati. Tadi kalau bandar sudah masuk ke ranah bisnis. Gue juga nggak mau ngebahas panjang lebar tuh urusan itu, karena ranahnya udah ranah bisnis. Gue nggak mengerti karena gue sendiri belum pernah ngalamin jadi bandar. Jadi gue nggak paham gitu. Balik dari kawal tadi. Gue nggak akan membahas apa yang nggak pernah gue alami. Jadi bandar gue nggak ngalamin, jadi gue nggak bisa berbagi pengalaman tentang itu. Dan yang bikin kita takjub ketika manggung di dalam lapas tuh, jadi teknis acaranya itu benar-benar luar biasa. Kawan-kawan warga binaan di dalam tuh udah dibentuk menjadi IO yang profesional banget. Wah, itu ngeri. Profesional itu asik mereka gitu. Dengan porsi salut gua. Sampai jalur untuk penonton, pers dan talent tuh beda. Mereka udah bikin sesuatunya memang sesuai dengan konser besar. Sudah layaknya konser kelas asik lah gitu yang digarap oleh IO yang profesional. Salut. Mantap itu. Tapi lo tetap kampanye. Judulnya sih kan apalagi kan. Ada di kita ada di tengah-tengah brother and sister yang kita frekuensinya sama sebenarnya. Lu gini, lu jangan ini tetap ya yang sini enggak begitu juga. Bahasanya enggak begitu. Kalau bahasanya begitu habis. Telur busuk mungkin di atas panggung kan gitu. Enggak ya. Enggak begitu bahasanya. Ini versi gue. Begitu. Bahasa yang disampaikan tadi menurut frekuensi yang sama dengan memakai vibrasi-vibrasi yang bahwa kita adalah sebenarnya satu nasib. Hanya bedanya saat itu gue masih diuntungkan. Gue sembuh sebelum gue tersentuh oleh hukum. Dan ada beberapa kawan-kawan yang ketika mereka sudah keluar, mereka datang ke sini. Datang ke sini. Oh, itu bahagia banget kita. Kita ngopi bareng, kita ngebentuk lagi berbagai macam wacana yang akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan pertaubatan di depan kita. Karena kita nggak butuh itu. Melakukan pertobatan, ampun, gue kali-kali lagi katanya ampun. Ya, gue bersyukur. Dan disitulah kita juga bikin satu pergerakan yang kita namai ex-napi. Oh gitu. Mantan narkoba. Iya. Gitu. Sampai sekarang mereka masih bersilaturahmi. Masih ya. Dan otomatis dari efek yang mungkin lo manggung di lapas itu ya. Iya, itu diantaranya karena mereka juga bang, gue nanti kalau udah keluar gue 3 bulan ke depan nih, gue jadwalnya keluar, gue main ya katanya ke tempat lo. Dengan senang hati gue bilang. Gitu ya. Begitu. Tapi ini ngomongin lo ya, sejarah lo dari awal emang mengkampanyekan seperti itu, terus bekerja sama akhirnya lo dirangkul sama pemerintahan gitu kan. Ada nggak sih orang-orang yang mungkin segelintir orang yang menginginkan nggak lah Alalus tuh jadi lembaga gitu? Banyak dan itu saran bagus sebenarnya. Serius, gue nanya serius. Iya serius. Bener banyak. Saran bagus. Gue lihat dari awal kita bicara sampai sekarang. Nih kalau misalkan emang jadi sesuatu yang itu, ternyata pertanyaan gue bagus juga ini. Jadi pernah ada orang ya seperti itu. Banyak. Dan keluar juga dari beberapa mulut orang-orang berkompeten. Yang gue sih ngejawabnya bahwa kalau memang Anda mau bantu di sisi itu, ya kami oke, tapi kami akan memposisikan tetap sebagai kami pemain band.
Jadi kami nggak akan mengurusi hal-hal yang tadi, kami nggak mampu sebenarnya. Cangkangnya di situ. Ya. Ya orang menyarankan dibikin lembaga, dibikin yayasan dan sebagainya. Itu ada udah banyak masukan dan itu buat kita masukan bagus. Masukan bagus. Berarti kan orang peduli terhadap kita, berarti ada energi lah. Betul. Ada energi yang ya gua nggak menyangka juga gitu. Cuman kalau kita mengurusi hal itu banyak keterbatasan di kitanya. Betul. Tadi kita mesti bergandengan tangan dengan semua pihak yang masing-masing nanti pada porsinya masing-masing. Jadi gue tetap ngeband dengan karya-karyanya. Mereka ngurusi itu ya silahkan gitu. Kalau kita sengaja ya banyak keterbatasan. Sampai ada seseorang yang dia ngurusin kita sampai masuk ke salah satu lembaga kepedulian HIV/AIDS langsung di luar. Ya sempat kita diakomodir ke luar ya. Karena di luar ada sebuah foundation yang spesial mengurusi HIV dan ternyata di dalamnya musisi Elton John. Elton John. Di dalamnya musisi Elton John yang akhirnya kita nyangkut ke mereka, tapi ya gue serahin lagi bahwa silahkan saja urus. Kami tetap balik lagi untuk melakukan ekspresi dengan nada. Kalau untuk yang begitu-begitu kan urusannya udah administratif. Gitu ya, silahkan gue bilang gitu. Dan yang bikin kita bangga ya Purwakarta satu-satunya kita grup band dan bentuknya grup band ya. Bentuknya grup band. Ketika seluruh dunia yang masuk ke situ bentuknya lembaga, kita sendiri grup band. Lu grup band? Grup band. Yang gua lihat emang grup band. Ini boleh dicek di website mereka. Tapi gua nggak akan nyebutin foundation mereka nih. Jadi seolah-olah gua ngiklanin. Gua nggak akan. Tapi nanti di luar video ini gua sebutin nama foundation itu. Iya. Gak seru kalau misalkan emang lu berdua nih nggak bawain lagu lo. Tapi yang gue suka ya. Yang tadi ya tentang narkoba ya. Judulnya Psikoedik. Oh gitu. Judulnya Psikoedik. Asalnya dulu judulnya Sabu-Sabu, cuman sama Yosef diganti judulnya jadi Psikoedik. Oh gitu. Empirik gua itu. Lama sih lagu itu tahun 2000-an lah dibikin lah. Setelah gua selesai narkoba, gua bikin lagu ini terinspirasi oleh pengalaman pribadi. Tapi sampai sekarang ternyata lagu ini ya buat kita adalah lagu gacoan ya. Pas diingat-ingat pesan mamanya aja deh. Ingat-ingat pesan mama, bahayanya racun dunia. Jangan pusingkan kepala, jangan masukkan narkoba. Gila, gua terbuai. Udah aja. Oke, orang anggus kan. Tapi cari dulu sponsor ya. Oke dah, kita rap sekali. Rapnya. Sini dari katanya nikmat surga. Oke. Gak apa. Katanya nikmat surga, lupa urusan dunia. Nyatanya cuma bohong belaka. Mau bikin sensasi, coba nekan ekstasi. Nyatanya sendiri. Lepas canda tawa lagi, lupakan semuanya. Lepas canda tawa lagi, lupakan semuanya. Lepas canda tawa lagi. Spesial buat Om Algi. Dan buat Lazu. Maaf ya, jangki yang masih pakai. Terus pesannya buat yang pakai seperti itu apa nih buat awal lu sih? Dengerin lagu kita deh. Yang barusan. Ya karena kan lagu adalah terapi. Iya, betul. Kalau kita sekarang ngomong lu jangan ya, lu berhenti ya. Buat gua itu ada bahasa fisiologis yang menyisip yang gua sudah mengetahui secara itu
jangan memakai kata jangan. Betul. Tidak boleh kita memakai kata jangan. Karena di lagu barusan aja ada kata-kata ingat pesan mama. Gitu. Bukan jangan. Iya, bukan jangan. Jadi ya lu dengerin nyokap lu. Lu hormatilah nyokap lu. Iya. Gitu. Secara fisiologis nggak boleh kita memakai kata akan, jangan, terus ya pokoknya yang Semoga. sifatnya tadi akan menjadi paradoks sebenarnya. Iya. Orang di jangan-jangan malah yang lebih Betul. bedegong. Gitu. Iya. Mending dengerin deh lagu kita. Terus ini yang serius ya. Pokoknya narkoba itu kalau gue mengambil bahasa dari teman gue yang di Riau, ada Brother Padli, halo siapa tahu nanti nonton, dia juga ex-junkie dulunya. Narkoba narik banyak korban. Singkatannya itu kalau kata Brother Padli. Jadi gue sendiri 57 orang teman gue wafat karena tahu karena narkoba, baik itu kecanduan ataupun overdosis, sakau. Itulah contoh. Ya silahkan itu mah dipahami dan dijabarkan sendiri ya. Itu mah terserah masing-masing kan gitu. Kita mah hanya menghimbau saja berbagi pengalaman yang pernah gua alamin dan gua temuin. 57 temen gua almarhum itu gua jadi sedih jadinya. Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka sahabat-sahabat gua lagi di Bandung saat itu. Gua nggak bisa sebutin namanya. Ini ngobrol gua jadi sedih. Al-Fatihah lah buat mereka. Oke. Itu pesan-pesannya ya. Thank you banget nih buat Alalus. Thank you banget buat Kang Tia. Ada lagi satu pesan. Apa tuh? Jangan lupa di follow ini Lazuar FM. Iya, di subscribe Lazuar. Jangan lupa Radio. di follow Lazuar Radio. Terus juga jangan lupa di follow Alalus Official. Yo. Ya. Di situ ada konten-konten yang ngacapruk. Tapi beredukasi. Iya. Edukasi yang gua salutnya. Temen gua ngacapruk itu ditambahin nama dia ngacapruk ngajalur katanya. Thank you banget nih buat Alalus, thank you banget buat Kang Tia, thank you banget ya. Thank you banget Om Sukses Aldi. terus buat kedepannya. Amin. Terakhir kita cheers dong. Cheers. Kita bersulang Iya dong. dong. Buat kesuksesan semua ya. Cheers. Jadi ini bukan alkohol. Bukan alkohol ini. Yo. Saik.